Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya, Berita TV News. Kali ini saya akan mereview sebuah video yang pantas untuk diulas, yang berjudul Kapal Induk Indonesia telah diluncurkan di akhir 2023. Yuk kita cekidot guys. PT PAL luncurkan kapal induk di akhir tahun 2023. Direktur Utama PT PAL Indonesia, Persero, Dr. Kaharudin Djenotmeng lama belajar kemudian bekerja di Jepang. Lahir di Surabaya, Jawa Timur, 14 Maret 1971, Kaharudin mendapat beasiswa pendidikan sarjana di Nagasaki Institute of Applied Science kemudian master di Hiroshima University. Dia juga mendapat beasiswa untuk menempuh program doktoral di universitas yang sama. Tidak saja mengamati etos kerja orang Jepang, Kaharudin juga melihat dikdayanya industri maritim. Industri maritim menjadi induk berbagai turunan teknologi di Jepang karena lebarnya rentang keilmuan industri maritim. Oleh karena itu, Kaharudin punya cita-cita. Paling tidak, ada 10 PT PAL di Indonesia, kata pria yang dengan bangga menyebut dirinya anak kolong ini. Kompas mewawancarai Kaharudin yang sejak 2021 menjadi Dirut PT PAL pada akhir September 2022. Dia bercerita soal transformasi sumber daya manusia di dalam PT PAL, upaya memperbaiki keuangan, dan rencananya untuk membuka cabang di Batam, Kepulauan Riau. Berikut petikan wawancaranya. PT PAL telah beberapa kali mengekspor kapal. Bagaimana strateginya agar membaik? BUMN sekelas PT PAL harus lakukan perubahan total, masif, dan mendasar. Tidak bisa perubahan parsial. Kita saat ini sedang menjalankan program transformasi maritim 4.0. Mulai dari software, desain, supply chain, dan produksi kita ubah. Sejak tahun lalu, semua software kita ganti. Tadinya semua software beli dari luar dan ada banyak, dan ada antar software yang tidak nyambung. Sambungannya manual. Sekarang diganti dengan produk sendiri, kita kumpulkan ahli dan konsultan untuk bangun software dari nol. Sekarang semua sudah sinkron. Kedua, kita lakukan pembaruan di semua alat produksi. Dari selama ini PMN, penyertaan modal negara, kita lempar ke vendor. Ini, dengan PMN 1,28 triliun rupiah, saya ingin swakelola supaya lebih efisien. Misalnya, tadinya kita mau beli satu ship lift 700 miliar rupiah dengan daya angkut 6.000 ton. Bagaimana kemampuan SDM PT PAL? Sudah mampu kalau secara personal. Tapi sekarang gimana caranya dijahit jadi satu kekuatan besar? Saat saya masuk, saya beri pandangan, PT PAL sudah mampu bangun kapal cepat rudal, KCR, dan landing platform deck, LPD, yang lebih besar dan lebih sulit dari ship lift. Tapi mindsetnya, kami belum pengalaman jadi tidak berani. PAL itu gajah. Tapi orang-orang itu selalu mengatakan, kalau PAL itu kambing. Orang PAL jadi percaya dia kambing sehingga bertindak seperti kambing. Banyak sekali suara dari luar untuk menjatuhkan mental. Ini yang saya bangun. Awalnya kita bangun kepercayaan diri. Akhirnya kita bisa bangun kepercayaan luar negeri juga. Presiden Joko Widodo, rompi merah, seusai keluar dari kapal selam Alugoro yang merupakan kapal selam pertama produksi PT PAL saat Surabaya. Senin, 27 Januari 2020, sebenarnya setelah di Filipina kita menang tender, kita sudah yakin ada kemampuan. Kita tidak bisa berharap pada transfer teknologi. Tidak ada negara yang mau memberi teknologinya. Waktu membuat kapal selam yang ketiga, PT PAL Zero Defect, SDM dan alat tidak lengkap, tapi kita bisa inovasi. Oleh karena itu, strateginya sekarang kita minta kapal dibangun 100% di PT PAL. Kapan realisasi pembangunan ship lift? PT PAL kerja sama dengan Pindad. Sekarang baru ada desainnya. Dengan tidak sampai 300 miliar rupiah dan SDM merah putih. Awal 2024 kita harapkan akan jadi. Dari sisi keekonomian, kita hemat 400 miliar rupiah dan bisa membangun kemampuan. Tentu kita komunikasikan ke BPK dengan sisa yang ada. Selama ini, kalau PMN tidak terserap 100% jadi presiden buruk untuk manajemen. Padahal, ini, kan, efisiensi dan membangun kemandirian teknologi. BPK sudah setuju.
Jadi, transformasi mulai dari internal, khususnya SDM. Iya. Kita survei internal tahun lalu, haters BOD itu bisa 60%. Sekarang terbalik. Haters sisa 4%, yang loyal 59%. Jadi, moral pasukan harus dinaikkan dulu dan mengganti infrastruktur, sistem dan pastinya budaya kerja. Sedikit lagi saya akan bagikan gadget ke seluruh pegawai, ada 1.600. Di dalam gadget itu ada aplikasi OSIM 4, Industri Maritim 4.0. Di aplikasi itu, tiap orang bisa melihat key performance indikatornya per hari. Dengan gadget ini, kita bangun budaya kerja. Orang ambil alat, dia colokkan, langsung tercatat. Kalau tidak register dulu, ya tidak jalan. Kalau kita nggak bisa bangun budaya kerja, mau berapa tahun juga hasilnya begini. Contohnya, sejak Mei lalu IM 4 diluncurkan, waktu bulan Juninya 92% eselon 1 di PT PAL bisa direfresh karena ada datanya. Sekitar 19 orang diganti. Sebelumnya, untuk ganti 1-2 orang bisa masalah. Saya harus refresh. Selama ini karena ada gap senior dan junior, seniornya tetap diperpanjang kontraknya bisa-bisa mengajar junior. Kenyataannya, tidak kunjung mengajar dan terus diperpanjang. Tantangan apa yang terbesar, terutama terkait swaklola, tantangan terbesar adalah mindset karyawan. Mereka ada ilmu, tetapi mereka enggak sadar ilmu lebih besar manfaatnya kalau digabungkan, bisa di dalam PT PAL, atau antara BUMN. Contoh sipil, termasuk gaji juga ada perubahan, dari gadget itu nanti kita bisa hitung kontribusi tiap orang ke berbagai proyek. Bahkan sampai tukang sapu pun. BOD PT PAL sudah memutuskan bahwa setiap profit dari satu proyek kapal, lebih dari 20%, langsung dibagikan ke karyawan. Kita akan perjuangkan hak ini ke karyawan, bukan kenaikan gaji. Kami juga adakan PT PAL Goes to Campus untuk jaring lulusan-lulusan baru. Ada wacana, mekanisme penugasan sesuai UU BUMN bisa membuat industri pertahanan lebih kuat, ini realistis. Tanpa ada penugasan itu berat. Proyek pemerintah itu dagingnya enggak banyak. Tapi wacana itu memang belum diimplementasikan karena masih banyak sudut pandang lain yang belum sinkron. Salah satunya tentu berat dari sisi keuangan karena wajib untuk beri pinjaman ke BUMN. Sekarang saja utang PT PAL hampir 3 triliun rupiah. Sekarang ada beberapa penugasan dari Kemenhan kita urus penjaminan dari pemerintah. BUMN enggak bisa lakukan penjaminan sendiri, selama ini ada user yang apresiasi, tapi juga ada yang mengkritik PT PAL seperti produk yang banyak masalah dan keterlambatan pengiriman. Sementara mereka kan juga ada kebutuhan operasional, memang masih banyak yang tidak percaya kepada PT PAL. Tapi PT PAL kan juga harus berusaha menunjukkan performanya agar dipercaya. Tidak bisa serta-merta. Kepercayaan itu enggak bisa kan ujug-ujug. Dan kepercayaan itu juga datang dari pengalaman langsung. Setahun terakhir ini, tamu-tamu PT PAL bukan hanya dari galangan kapal, melainkan ada sejumlah menhan, menu dan dubes. Mereka lihat sendiri karena saya ajak ke kapal rumah sakit, misalnya. Saya memang tidak bisa menuntut mereka untuk langsung percaya. Tapi ada juga negara yang sebelumnya pesan kapal perang di Eropa, untuk pertama kali pesan kapal ukuran 163 meter di PT PAL. Kalau di pameran seperti Indo Defense Day pada 2 hingga 5 November 2022 bisa tunjukkan miniatur aja ya. Iya. Kalau pindahkan rantisnya bisa dibawa langsung. Kalau kita bawa kapal, semua kemayoran tertutup. Hahaha. Bagaimana strategi PT PAL menggandeng swasta agar ekosistem industri maritim terbentuk? Dan swasta kan ada yang di tier 1, 2, 3. PT PAL dapat amanah sebagai integrator untuk seluruh industri maritim. Saya umumkan kalau PT PAL itu bukan kompetitor, melainkan bapak asuh inhan swasta. Selama ini banyak yang menganggap begitu sehingga main ini itu biar proyeknya enggak ke PT PAL. Saya tawarkan sistem yang terintegrasi. Dengan aplikasi IM 4 itu, semua bisa ikut karena di situ proses bisnisnya terlihat. Saat ini, PT PAL telah mendapat proyek untuk perbaikan 41 kapal perang. Nilainya 1,1 miliar dolar AS. Sebagian bisa dikasih ke swasta, benefit untuk semua pihak. Untuk ciptakan 10 PT PAL, kita harus bangun sistem. Tahun depan PT PAL 42 tahun, akan pertama kali ekspansi ke Batam, dalam waktu dekat. Apa rencana PT PAL? Tahun depan kita akan first steel cut untuk frigate. Pembangunannya 5
Terus kita juga akan meluncurkan desain kapal induk. Dari sisi geografis, Indonesia tidak membutuhkan kapal induk. Apalagi, pertahanan Indonesia menganut prinsip defensif, bukan ofensif. Tapi ini penting untuk menunjukkan kemampuan PT PAL. Kita sudah adakan persiapan untuk bangun kapal selam, LHD dan kapal induk. Kini Indonesia telah memiliki kapal induk. Terima kasih guys telah menonton video ini. Jangan lupa like and subscribe. Bye bye.